Kadang jin mayit, kadang jin duit. Kadang jin mayit, kadang jin duit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang ditulis oleh akun Twitter @anaklayangan. Cerita kali ini menceritakan pengalaman horor Ahmadi, nama samaran, yang istrinya melakukan pesugihan pocong untuk melariskan jualannya. Bagaimana kelanjutan pesugihan yang dijalani oleh istri Ahmadi ini? Tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Siang itu, warung soto Ahmadi yang ada di kota Mojokerto ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto ini memang selalu penuh sesak pembeli. Mereka yang makan tidak saja dari orang dewasa, namun juga ada kaula muda, bahkan anak-anak yang juga ikut menikmati lezatnya warung soto Ahmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat mereka memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa saja. Tetapi, justru setelah tidak berada di warung milik Ahmadi tersebut, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar, tampak keanehan, yaitu salah satu foto yang dipotret itu ternyata seperti sedang dibangku sesuatu yang aneh, berwarna putih, menyerupai wujud pocong. Dari beberapa pemotretan, hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita penampakan orang yang dibangku pocong tersebut ternyata cepat menyebar. Termasuk fotonya juga menyebar dari handphone ke handphone lain. Setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong yang sedang memangku seorang pembeli saat mereka berada di warung tersebut. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibat isu itu, warung makan milik Ahmadi sepi pembeli. Ahmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu, tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, kata Ahmadi. Namun, sekarang tidak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dahulu. Mungkin karena warungnya sepi. Dalam hati, lelaki ini terus bertanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu yang tidak sampai seminggu, warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Suatu malam, sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah satu seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu, waktu soto miliknya itu tak pernah sepi pembeli. Setiap kali buka pukul 9 pagi sampai 9 malam, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya.
yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain juga. Warung soto milik Ahmadi seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto. Orang-orang dari luar kota Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya jika kebetulan melintasi kota onde-onde ini. Di samping rasanya yang memang enak, harganya juga terjangkau. Begitu kata-kata alasan pelanggannya. Waktu itu, menjelang malam sekitar pukul 9, Ahmadi menutup warungnya. Ia menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada calon pembeli. Tapi, malam itu memang kelihatannya tidak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya. Ia melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup dan hanya warung milik Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Dengan sabar, ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah. Malam itu, usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual warung sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah pada temannya yang asal Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. "Jadi, kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warungmu, Di?" tanya temannya tersebut. "Belum? Memangnya ada apa, No?" Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci. Mulai dari foto salah seorang yang katanya dipangku pocong, sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocong itu. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi, saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocongan, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab, latar belakangnya tidak jelas, dan bisa saja foto itu hasil rekayasa, seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi, siapa yang tega melakukannya? Malam itu, dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya, tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran, sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah. Batin lelaki ini. Tapi, sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Kadang jin mayit, kadang jin duit. Kadang jin mayit, kadang jin duit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara dari dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang kali itu. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Setelah itu, suasana kembali sunyi. Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya. Ternyata di dalam kamar, istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Tak kalah kagetnya saat benda menyerupai pocong itu dibuka. Ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan, saking banyaknya. Ahmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, sih?"
Tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sri Ratun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini. Semua adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi. Tapi sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini. Ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. Jadi, selama ini diam-diam kau memuja pesugihan pocong. Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita, Sri? Tanya Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Ia diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan juga, penyesalan itu semakin mendalam saat anak sematawayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Ahmadi sempat menduga, jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi, pikirannya itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya. Konon, selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocongan, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makan, dagang, dan sejenisnya. Caranya, pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi, apa yang dilakukan Sri Ratun, istri Ahmadi ini, tentu saja tak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka regu akan sirna dalam sekejap mata. Tetapi, siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor istrinya Ahmadi yang melakukan pesugihan pocong untuk melariskan dagangannya dan menjadi kaya raya. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.